Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kembali lagi di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi, tentu saja di Al Khayar TV dan Enu Channel. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita kembali lagi bisa live untuk ngopi bersama, ngopi-ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Tentu saja sebelum kita mulai, teman-teman yang sudah bergabung siapkan dulu kopinya, karena diskusi kita, ngobrol kita malam hari ini akan semakin menarik kalau ada kopinya ya. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir dari pembicara kita ya. Jadi bintang tamu kita. Nah, malam ini spesial sekali karena kita sudah buat janji temu lama sekali, tapi alhamdulillah beliau sudah bisa hadir sekarang ya. Tapi malam ini segmennya Kifarid. Assalamualaikum Kifarid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, satu lagi ini ada beliau adalah Ki Alit Pranakarya. Assalamualaikum. Nah, biasanya kalau Ki Alit ini dipanggilnya Kap. Nah, ini disingkatan ya? Kap ya? Dari kapten ini ya? Lebih akrab saja. Jadi kita alhamdulillah bisa kehadiran beliau. Tapi, nah, sebelum mulai saya juga akan informasi bahwa kehadiran beliau di sini, beliau adalah ketua dari Forum Silaturahmi Spiritual Nusantara. Wow. Nah, alhamdulillah beliau berdua ini diantara yang sudah aktif ya, dan beliau ini Kap ini jadi ketua umumnya. Nah, Kap ini juga memimpin FSSN seluruh Indonesia. Kalau saya boleh informasi, dengar-dengar ada belasan ribu anggotanya, Kap. Betul ya? 17.800 yang tersebar di seluruh Indonesia, Kap ya. Alhamdulillah luar biasa. Nah, beliau ini juga salah satu yang aktif juga dalam FSSN ya, iya ya. Dan beliau Dewan Penasehat FSSN. Beberapa kali saya juga pernah hadir sih, Kap. Jadi di acaranya, jadi sedikit tahu lah ya tentang FSSN ini. Nah, ini yang sangat menarik. Kenapa? Karena kita akan bicara soal tema, kalau teman-teman sudah lihat informasi yang kita sebarkan di media sosial dan grup-grup WhatsApp, kita akan ngobrol diskusi santai bersama beliau-beliau ini yang tergabung dalam Forum Silaturahim Spiritual Nusantara. Alhamdulillah. Nah, sebetulnya masih ada satu lagi nih narasumber kita, cuman kayaknya beliau ada sedikit kendala di jalan macet kayaknya, Kap ya. lagi sowan ke Abah Haris kayaknya. Oh, lagi sowan ke Abah Haris ya. Wah, ya. Nah, langsung saja nih, Kiai. Kiai sehat ya? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat semua ya, Kiai ya? Alhamdulillah, karena kopinya juga sudah hadir, boleh diseruput sekalian. Iya, di sini nggak apa-apa, sambil merokok juga nggak apa-apa, Kap. Jadi lebih santai. Boleh, mangga, Kap. Makasih ya. Iya. Di sini boleh tuh huru hara di sini. di huru hara, dan insya Allah minumannya halal semua ya, Kiai ya, tidak ada yang haram ya. Alhamdulillah. Nah, malam ini kita kedatangan dari teman-teman dari FSSN. Alhamdulillah. Nah, berdirinya saya mulai dari Kap saja nih, Kap. Sambil perkenalan juga FSSN itu apa sebetulnya. Terus kemudian orientasinya apa dan kegiatannya apa saja dan berdirinya kapan, Kap? Iya. Terima kasih Mas Siap. Baby. Salam takjim. Siap, Kap. Kang Yai Farid. Ya. Pengasuh Pondok Pesantren Al Khiyaroh. Buntet pesantren juga sekaligus beliau itu didaulat sebagai salah satu dewan penasehat. Salah satu dewan penasehat. FSSN Foundation, Forum Silaturahmi Spiritual Nusantara. Iya. Jadi FSSN atau Forum Silaturahmi Spiritual Nusantara ini berdiri pada 8 Februari 2013. Wah. Jadi dari pemikiran dan perenungan saya pribadi menganggap atau menyimpulkan bahwa spiritual itu luas gitu loh. Iya. Saya menyimpulkan spiritual itu sebuah spirit atau juga perjalanan rohani, sebuah kesadaran diri gitu. Iya. Jadi sangat luas gitu loh. Yang saya lihat dipahami oleh sebagian besar masyarakat, spiritual diartikan sempit. Iya, karena sebagian orang tidak salah, tapi nggak salah juga ya, tapi belum kalau memberikan ada pemahaman yang luas. Jadi bermula dari situ kami mendirikan atau melahirkan FSSN untuk memberikan satu pemahaman lebih bahwa spiritual itu tidak hanya itu.
luas. Gitu. Kap kan gini ya, ini kan ketua umum Kap. Sedangkan FSSN ini kan hampir ada di seluruh Indonesia ya Kap ya. Ngomong-ngomong orang mana Kap? Sebetulnya orang juga harus tahu nih teman-teman yang sudah live ini ketua umumnya orang mana sih? Angbaynya hadir loh. Wah, ini narasumber kita yang berikutnya alhamdulillah sudah bisa hadir. Mangga, waalaikumsalam. Mangga. Monggo. Jadi Mas Baby, alhamdulillah, Kang Yai, saya asal dan lahir di kota Cirebon. Oh, orang asli Cirebon ya. Cuma memang banyak di luar Cirebon. Kegiatannya baru banyak satu tahun Cirebon. ini banyak di Cirebon saya. Iya. Kebetulan domisili aslinya di Ciganjur, Iya. Jakarta Selatan. Jadi nggak jauh-jauh banget sama Gus Dur itu. Oh gitu ya. Jauh dari situ. Tapi untuk 13 Februari 2013. 8 Februari 2013. Itu untuk usia muda dengan jumlah anggota yang luar biasa Kap sebetulnya. Iya. Tapi ya baru sudah berjalan berarti sekitar 8 tahun ya. 8 tahun. Wah, 8 tahun sudah bergabung 17.000. Nah, saya juga pengen kenalin narasumber kita yang baru datang ini. Beliau adalah Angbay. Assalamualaikum Angbay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini yang paling menarik dari sosok Angbay ini diantaranya adalah rambutnya yang berwarna kuning. Ini Jadi antik ada ya? jambu. Ada jamu. Jatuh itu. Oh, Bunganya jadi tuh. tiba-tiba ngecap Sini gitu. kata Mama Farid. Oh, kirain ada persilangan antara negara mana gitu. Enggak Oh, ya, enggak ada. Kebetulan asli Cirebon juga. Oh, siap, alhamdulillah. Nah, saya pengen ke Kiai Farid dulu deh. Kiai, beliau ini saya juga mendampingi beliau kalau beberapa kegiatan FSSN ya Kiai ya, dan didaulat juga sebagai salah satu Dewan Pembina FSSN. Sebetulnya Kiai melihat FSSN itu bagaimana sih Kiai? Ketika saya, ya alhamdulillah saya dipercaya sebagai penasihat, salah satu penasihat FSSN. Iya. Kenapa saya tertarik untuk bisa masuk ke FSSN, Forum Silaturahmi Spiritual Nusantara? Ya. Karena dari program-programnya itu sangat menarik sekali dan sangat baik kali ke depan. Positif lah gitu Kiai sekali. untuk Kemudian juga saya pikir tadinya itu spiritual itu kan ya kesannya itu dalam tanda petik buka mencari dan iya. sebagainya. Ternyata Betul. Saya dijelaskan bahwa itu tidak. Tidak hanya sebatas itu, iya. tidak itu dong jelasnya. Benar yang apa disampaikan oleh Kap itu bahwa spiritual itu punya arti yang luas. Punya arti yang luas. Karena spiritual itu ada sebagai suluk lah atau sebagai pemurnian perjalanan rohani, pendekatan kepada Tuhannya. Iya. Dengan berbagai metode yang macam-macam. Karena dengan spiritual itu kalau kita artikan spiritus itu kan artinya adalah roh. Iya, spirit Roh, jiwa spirit begitu ya jiwa. Kiai. Berarti juga sama dengan pemurnian jiwa, Ya. pendekatan kepada Tuhannya Tuhan. dengan berbagai metode. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu kan tata caranya baku, sudah tentu jalannya itu tidak bisa dirubah. Tapi kalau spiritual itu banyak cara pendekatan kita kepada Allah. Di antaranya zikir, Artinya, gitu sholawat ya, bersama betul, gitu ya betul. Kiai ya. Intinya adalah untuk menjadikan kita itu sebagai pribadi yang lebih baik, pribadi yang mendekatkan kepada Allah dengan segala sesuatu. Kalau kita sudah spiritual, mempunyai spirit pendekatan kepada Tuhannya, maka di di segi apapun kita itu bisa menjalankan sesuatu dengan baik jika hal tersebut Jika jiwa kita dibarengi dengan bagus, jiwa yang tenang murni, Iya. betul. Itu kira-kira. Dan alhamdulillah sampai sekarang sering diadakan diskusi, Iya. diadakan juga pertemuan-pertemuan dan semakin hari semakin berkembang. Iya. Tapi saya pengen pertanyaan nih, soalnya kelihatannya beliau berdua ini akrab sekali. Saya pengen mengomentari, saya pengen tahu nih komentar Ini kayak Kiai Farid kakak terhadap adik.
Gimana? Sama-sama ganteng. Sama ganteng. Luar Ini biasa. ada yang mirip juga, sama-sama pakai brewok ya. Ini beliau guru Angbay. Oh, Angbay ya. Nah, Luar Angbay biasa. ini adalah seorang musisi. Pertama, kedua juga pelaku spiritual ya, Kang Bay ya. Betul, betul. Beliau ini punya punya akun YouTube ya, channel Betul, YouTube. Boleh betul. juga dong nanti Enggak, dicek sebenarnya akun YouTube ya. ada satu lagi. Ya. Beliau itu sebenarnya pengusaha muda. Pengusaha muda juga. Alhamdulillah. Apa yang kurang ya Pengusaha sebetulnya? muda yang sangat humble. Sangat humble ya. Luar biasa. Tapi memang nanti boleh cek tuh. Apa nama channelnya, Angbay? Jejak Pejalan Spiritual Angbay. Jejak petualang Pejalan. pejalan spiritual Angbay. Angbay. Nanti boleh cek, nanti boleh di-subscribe. Takbir ya. Sekarang Allah Akbar. subscribernya sudah 20 juta. Oh, udah kalah dong ya Al-Hira TV kalah ya. Al TV kalah. Jadi sudah hampir mendekati Atta Halilintar. Atta Halilintar. Udah mulai. Atta Halilintar lewat berarti ya? Hampir Halilintar lewat cuma sudah. belasan juta. Iya. Kalau Angbay amin ya, semoga juga Ini namanya Angbay takbir lagi kalau kayak gini. takbir lagi ya. Alhamdulillah. Nah sebetulnya kayak tadi pengen lanjut juga. Tapi Angbay juga termasuk dalam ini ya, FSSN juga ya. Betul. Nah ternyata semua kelompok masyarakat bisa bergabung dalam FSSN. Jadi di FSSN itu ada bukan satu grup saja. Tapi- Bukan satu orang tertentu saja begitu ya? Iya, bukan satu grup FSSN tapi ada belasan. Oh grupnya juga ada Dan belasan. di situ Ada 17 WA group. Ada 17 WA group. grup. Dan di situ kita sudah ada batasan-batasan ketika kita itu di grup yang satu tidak diperkenankan untuk mempublikasikan hal-hal yang berbau sara. Tidak ada hoax juga Tidak ada hoax begitu juga. ya, atau provokasi. Kemudian juga gitu ya. kalau kita ingin mempublikasikan, ingin berdagang atau berniaga, ada tempatnya sendiri. FSSN UMKM. Oh ternyata visioner sekali ya FSSN ini luar termasuk biasa. ya. Makanya saya sangat tertarik sekali untuk bisa gabung dengan FSSN. Kita boleh dong berniaga juga di situ boleh ya? Boleh. Pak Dan ada lagi Kang Fabi. Gimana tuh? Seni dan budaya juga ada. Di Seni dan budaya. Betul. Beliau juga karena Pak datang sini juga karena seni dan budaya yang musisi itu ya. Pak, ya. Tapi ya, Kiai belum jawab pertanyaan saya. Apa khawatir mau komentari Kap ini? Tadi saya nanya secara pribadi bagaimana komentar tentang ketua umum ini? Itulah salah satu saya sangat tertarik berminat karena ya saya sudah melihat secara keseluruhan baik dari ketumnya, para anggotanya, juga visionernya, kemudian juga pembahasannya luar biasa. Luar biasa Lalu ya. ada diskusi grup maupun diskusi secara langsung. Pertemuan juga termasuk yang sering Iya, ya. betul, Termasuknya saya betul. pernah ikut di yang waktu itu ngopi di sana itu ya. Jadi santai kegiatannya di- santai gitu. di Jadi Markas anak Bro, muda- pernah? Iya. iya. Nah itu Kap sebetulnya apa motivasi awal? Ini saya juga informasi teman-teman bahwa Kap ini juga salah satu pendiri ya Kap ya. Inisiator, pendiri sekaligus saat ini menjadi ketua umum. Apa motivasi pertamanya sehingga membentuk FSSN ini Kap? Yaitu yang seperti tadi di awal disampaikan, salah satu motivasi di awal tuh kami ingin memberikan satu warna baru bahwa spiritual tuh tidak diartikan sempit, luas gitu Itu loh. yang paling penting gitu ya, Itu. basicnya itu ya. Yang kedua, ternyata setelah dipelajari dari sejarah-sejarah, bangsa ini dibangun oleh semangat itu spiritual. Spirit ya, Yaitu semangat. salah satu motivasi kita tuh nation character building. Nation character building, wow luar biasa. ya. Membangun karakter sebuah Iya, bangsa, sebuah bangsa, itu betul. dengan spirit itu. Jadi para founding father tuh modalnya bukan senjata. Oke. Para kiai-kiai itu modalnya memerdekakan ini itu. Nation karakter itu dengan spirit. Dan itu basis-basisnya di pesantren. Iya, Cikal iya, bakal. iya, iya. Justru Dari pergerakan sasarannya itu. juga diantaranya mau kalangan pesantren salah juga satu ya. kita termotivasi oleh kebangkitan spiritualnya para founding father itu. Oh, Sampai ya. bisa memerdekakan bangsa ini, terutama para kiai-kiai. Kegiatannya Kap sebetulnya kalau orang harus melihat spiritual bahasanya kan seolah-olah bahwa ini adanya di gunung nih. Iya. Jadi bertapa di gunung ini kan. Sebetulnya apakah memang itu juga dilaksanakan artinya sebagai penenangan jiwa misalnya atau memang hanya kegiatannya sebatas atas sosialnya dan lain-lainnya? Ya kembali Basic tadi itu. disampaikan oleh Dewan Penasehat Iya. Kang Yai Farid bahwa itu salah satu metode ya. Salah satu metodenya adalah itu. Tapi spiritual itu justru saya pelajari spiritual itu harus kekinian. Ya, Karena ya, yang ya. membangun peradaban itu memajukan peradaban bangsa itu para spiritual, para sufi. Iya. Coba banyak kita sejarah tuh. Kedokteran itu dibesarkan, dilahirkan oleh
seorang sufi, Seorang sufi. spiritual. Seorang yang Ya, mendekat dengan cuma Tuhannya. metode begitu salah ya. satu metode mungkin kita berholwat ke gunung, Iya. tadabur alam, salah satu Iya, metode. tadabur alam juga ya termasuk Ya, ya. itu salah satu metode aja. Menggait- apa yang dikatakan Naik gunung juga bisa Kap ya? ya salah Bisa ya? satu metode itu holwat. Iya. Salah satu metode aja. Metodenya banyak. Banyak sekali ya. Seperti Kang Yai Farid tadi Iya, sampaikan. sangat komplit. Sangat komplit ya. Tapi juga ini nih menariknya, ada Angbay di sini ya. Ini juga salah satu segmentasi kategori apa ya? Anggota juga yang berbeda. Kalau misal pendekatannya kan lewat musisi nih Angbay. Betul, betul. Kenapa ketertarikan Angbay untuk bergabung di FSSN nih? Apakah karena ketuanya juga yang baik hati? Apa memang karena juga Ketuanya ya, memang top-top. top ya? Ini. Kita juga lagi promosiin berarti ini. Ini banyak tabarukan juga kan, jadi Tabarukan juga. auranya tuh aduh ke Angbay Berbeda tadi. ya. Oh. Iya. Sampai gini Kang Fabi, kemarin saya sampai kaget nih, ketika saya telepon sama temen, anggota member FSSN juga, pas ketika Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini dengan Mama Farid ya? Ini Angbay. Oh gitu langsung Dari situ betul. tuh. Iya, iya. Saya juga kaget di situ. Kang, ini disangkanya Gimana nih gitu ya? suatu apa ya? Kiai disangkanya saya. Iya, Mama Farid. kehormatan bisa, Waduh, jangan ini bisa. Angbay kata saya gitu. Di situ berkahnya tabarukan juga. Tapi kan Angbay seorang musisi nih Angbay. Betul. Sebetulnya bisa nggak sih mengekspresikan jiwa musisinya di FSSN? Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Memang dari solawat mungkin Betul. Angbay itu kan sering Kan begini. Dengar-dengar juga vokalis gambus ya? Ya, juga salah satunya bisa bersolawat gitu ya. Angbay ya. Hobinya banyak. Hobinya banyak. Keahliannya juga banyak. Keahliannya juga banyak. Subhanallah, takbir. Collab dengan Kiai bisa ya? Solawat gitu. Oh, Samina wa ta'na. Sebetulnya bisa nggak Angbay sebagai seorang musisi dan seorang yang pelaku spiritual ini, apakah ini tepat sekali Angbay bisa masuk dalam FSSN ini? Alhamdulillah tepat sekali menurut saya pribadi. Karena di sini banyak juga menggali tentang spiritual kerohanian gitu loh. Artinya apa? Saya lebih tertariknya kalau saya pribadi ke arah sufistiknya. Ke arah sofistiknya. Karena orang kan mau ngebilain orang atau ngebimbing orang atau pas kita tolong jangan kayak gini, kita sendiri masih perbuatannya nggak baik gitu. Iya, iya. Menurut saya gitu. Iya, iya. Jadi kita gali dulu spiritual kita gitu loh. Ya ketika ada orang nanya juga gitu ke saya, ke Angbay, Angbay gimana sih saya nih kok jualannya saya gini, kok saya di arahnya kayak gini maksud mereka gitu. Iya, Tapi alhamdulillah saya paling ingetin mereka yang nanya ke Angbay, tolong perbaiki dulu sholatnya. Karena bapak Pesan paling penting itu ya Angbay ya? betul, karena begini, bapak, ibu atau mas atau kang atau mbak atau bu, ketika kita berdoa bermunajat kepada Allah meminta kebaikan lah, entah pengampunan dosa, entah keberkahan dan sebagainya, itu passwordnya adanya di sholat. Jadi perbaiki sholatnya kemudian akan mengikuti berikutnya. Betul, gitu dan ya. kadang juga nanya, ini dikiranya apa, wiridanya apa, doanya Iya. gimana? Cukup istighfar sama salawat. Makanya kan di kontennya Angbay, oke sahabat Angbay, jangan sampai tinggalkan sholat, perbanyak Berat zikir ya, dan berat sholawat. Kiai Farid. Okray. Okray ya. Melihat ada sosok anggota yang berbeda nih. Kalau dari jauh Angbay pasti kelihatan beda sendiri nih ya, Farid. Ininya ya? Iya beda sendiri nih. Gimana? Saya rada pengen juga nih nyoba ini. Ya Bagaimana? sepertinya ya tuntutan konten juga. Jadi kalau di Iya. FSS itu Mas Babi, itu dari banyak latar belakangnya pendidikan beda-beda. yang berbeda. Dari suku, dari latar pendidikan, Budaya dari latar juga, ya. status sosialnya berbeda. Iya. Dan dari perbedaan itu akhirnya kita saling memberikan pengetahuan ilmu. Iya ya. Sharing berbagi Saling begitu ya. bermudzakarah, saling mengingatkan. Ya. Artinya ada yang latar belakang pendidikan pesantren, dia apa namanya share tentang keilmuannya. Ada juga seorang dokter tentang kemedisannya. Dia berbagi tentang Iya, ilmu medisnya. Ada juga dari Militer ada dari ini, ada anggota ya. militer, kemudian juga Lengkap ada sekali berarti ada ya. budayawan dari Batak juga. Ada apa namanya pemerhati budaya, pemerhati lingkungan. Jadi saya Beraneka ragam. banyak pengetahuan dari situ, banyak ilmu dari teman-teman yang berbagai latar belakang pendidikan Betul. itu sangat bermanfaat sekali. Di situ kita melepaskan atribut kita masing-masing, Iya. bahwa kita sama di situ.
apapun jabatannya, apapun dia statusnya, ketika sudah masuk grup Bergabung, FSSN, kita sama. Sama semua. Guyon, tapi ya tetaplah beradab. Tapi pesantren di antara yang paling dekat dengan seperti dengan FSSN karena ada semacam spirit yang sama begitu Betul, antara betul, pesantren dengan FSSN ini sendiri. Iya. Sebagai kiai yang pengasuh pondok ini bagaimana? Apakah memang ada semacam kolaborasi ya antara kiai pengasuhnya sudah diambil sebagai dewan penasehat ya? Tapi anak muda, Angbai boleh nggak ikut? Anak muda seperti saya nih yang kayaknya masih ya jauh lah, masih kayaknya seneng main ini boleh Berarti enggak? saya masih berondong di sini. Oh, gitu. Kalau promosi ya. Banyak gak sih anak muda seperti saya yang kira-kira pengen gabung juga boleh. Terus apa yang bisa kita lakukan di FSSN? Kap. Justru 2020-2021 tuh kita orientasi ke kaum milenial. Milenial. Makanya ada khusus grup di WA grup tuh WA grup FSSN milenial 1 dan 2. Ada dua grup itu. Saya gabung ya berarti ya. Jadi sebenarnya justru yang mesti kita tanamkan tuh kepada generasi milenial ya. Iya. Karena sangat prinsip sekali. Iya. Jadi spiritual quotient ya, kecerdasan spiritual itu kecerdasan yang paling utama. Yaitu yang mesti ditanamkan atau diberikan satu pencerahan kepada generasi milenial. Iya, iya. Jadi kalau SQ-nya itu cerdas, pasti intelektual quotient-nya atau kecerdasan intelektualnya dengan sendiri akan dengan mengikuti begitu ya. kecerdasan emosionalnya akan mengikuti. Ya salah satu role modelnya menurut saya spiritual quotient itu di pesantren. Gitu ya. Role modelnya. Karena di situ diberikan satu pembelajaran kesederhanaan, kebersamaan, betul. adab yang paling prinsip. Di antara yang paling prinsip adalah adab, Karena akhlak. sebenarnya adab itu terkadang mengalahkan ilmu. Terkadang ya, memang betul. Adab itu sebenarnya yang harus role model tuh. Iya. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat untuk nilai-nilai spiritual saat ini yang role modelnya pondok pesantren, menurut saya. Iya. Kalau sekarang FSSN sudah ada di kota mana saja, Kap? Kalau terbentuk keanggotaan sudah Di Jawa saja atau di luar Jawa? Seluruh Indonesia ada. Seluruh Indonesia semuanya ada. Bahkan saya waktu 2019 akhir tuh roadshow ke Aceh. Wow, sampai Aceh ya? Di Medan, terus di Surabaya. Di Surabaya juga sudah mengadakan kegiatan akbar. Di Jakarta, di Cirebon, Bandung. Tapi diantaranya mungkin menjaga juga nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu juga ya, mungkin diantara salah satu yang ingin dijaga. Ya, artinya basic saya di situ. Basicnya memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ. Mendekatkan. Cuman kan di FSSN itu kita ke pluralisnya itu. Semua kalangan dimasukkan, bergabung bersama begitu ya. Nilai-nilai dari sunnah wal jamaah kan itu ada ukhuwah Islamiyah, betul, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyiriyah. Iya. Jadi saya memporsi di mana nih? Kalau dalam kumpul-kumpul ya ukhuwah watoniyah, sama bangsa bersaudara. Jadi nggak baju perbedaan itu nggak? Tidak ada. Seperti kayak yang sampaikan tadi ya, setelah kita masuk FSSN semua baju itu harus dilepas, semuanya seragam Karena di FSSN. situ ada dari Hindu, Buddha, Katolik, Protestan dan ini. Saya juga baru tahu ternyata ya. seluruh lintas Lintas agama agama juga. Akhirnya apa yang saya tahu Menarik. dari keilmuan saya, apa yang saya tahu dari jenjang pendidikan saya, ya saya sampaikan bahwa pluralisme itu begini, sekali ya. bahwa persatuan itu adalah begini, bahwa kepercayaan agama itu bukan kita menjadikan saling bertentangan. Betul. Alhamdulillah, ketika saya diminta untuk jadi salah satu dewan penasehat juga saya tidak langsung terima. Iya. Karena saya di situ saya lihat juga ada yang sepuh, ada yang Iya. Tapi berhubung mungkin kalau saya memang dipercaya ya mangga saya siap dengan berbagai segala keterbatasan saya. Iya. Saya baru tahu ternyata FSSN juga tidak hanya menerima dari kalangan Muslim. Betul. Ternyata lintas agama. Wah, luar biasa. Itu yang disebut Kap tadi soal negara tadi ya, salah satu yang dijaga adalah itu ya, Kap ya. Visi misi kita munajat cinta anak negeri. Damailah Indonesiaku. Damailah Motonya Indonesiaku ya. Kayak TV One ya, Kap ya. Ini langganan Kiai nih. Salah satu senior dari FSN itu ada namanya Bang Lindung. Bang Lindung itu dari Batak. Beliau itu luar biasa, sangat menghargai sesama agama. Perbedaan itu menjadi rahmat iya. gitu ya sebagai. Jadi salah satu contohnya ketika ada acara halal bihalal, beliau pun
menghormati kita dengan berpakaian muslim. Puasa juga mungkin ikut Luar bukber biasa. juga gitu ya. Kemudian kadang-kadang mengutip juga dari hadis Rasulullah. Wow, menarik ya. Jadi salamnya tidak cuma salam assalamualaikum, tapi salam salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu gitu ya. Iya, nama budaya. Nama budaya, salam kebajikan. Nah, Ang Bay, kalau di aktivitas sehari-harinya biasa di dalam di FSSN nih. Dan Di YouTube luar yang- apa di dalam nih? di luar dan di dalam lah ya. Kira-kira mempengaruhi Ang Bay secara pribadi dan lingkungan Ang Bay sendiri nggak ketika berhubungan? Insya Allah tidak. Karena menurut guru saya Kap Kiai, Iya. orang hidup itu harus satu keluar dari comfort zone, keluar dari zona Zona aman. nyaman. Zona nyaman seperti itu, Kang Fabi. Iya. Kedua, harus juga pola pikirnya dan tindakannya itu harus out of the box. Oh ya, Kata beliau nih, Keluar dari kotak. guru-guru Anda seperti itu. Jadi luar biasa ini. dan kebetulan dari dulu sebelum Angbai juga menjadi member FSSN, memang kinerja Angbai bukan berarti saya sombong, bukan ya. Artinya kerja Angbai dulu waktu di usaha, berangkat subuh, pulang subuh. Jadi orang mungkin kan, wah ya, kenapa sih sampai segitunya? Bukan kebutuhannya. Iya. Gitu loh, memang kerjanya seperti itu Iya. gitu loh. Jadi alhamdulillah out of the box itu udah terbiasa sama Tapi Angbai. FSSN mempengaruhi Ang Bay secara spiritual akhirnya lebih dekat dengan Eh, Tuhan, tanda berawal dengan seperti alam. ini Kang Fabi. Berawal saya kenal sama Ki Alid, Iya. guru saya itu saya tertarik nih. Mungkin dari auranya gitu. Ada Ada orang yang berbeda dari beda ini, orang ini beda gitu. Akhirnya saya kenalan sama beliau dengan malu-malu saya. Soalnya saya orang seperti ini gitu. Iya. Beliau seperti itu gitu. Iya. Loh. Jadi akhirnya beliau nggak menampik siapapun itu gitu loh. Malah lebih senang bila mana orang yang namanya kita manusia biasa kan beda sama Nabi. Kalau Nabi kan maksum bahasanya. Betul, betul. Kata beliau nih. Kalau kita beda ya. Betul Kang. Jadi saya akhirnya ikutan zikir dan tadabbur alam. Itu poin paling penting buat Angbai pertama itu subhanallah. Saya Angbai nangis. Ingat mati. Iya. Ingat mati. Di saat kita ya Allah di kuburan gelap gulita kayak gini, saya memohon ampun, Allahumma gfirli wal walidayya dan sebagainya, itu udah nggak ada pengampunan kan. Iya. Nah, begitu Mai, kurang Iya. lebih. Kalau udah ruhnya sudah terlepas kan gitu Mai. Nah, disitulah Angbai termotivasi. Artinya saya nih banyak salah dalam hidup. Nah, saya harus memperbaiki semuanya, gitu loh. Sedikit demi sedikit, step by step lah. Alhamdulillah jadi seperti ini. Mulai ya semakin mendekatkan diri lah, luar biasa gitu. Jadi Out ya, of the box aja ya. buat teman-teman semuanya ya, jangan istilahnya, wah nanti nunggu nanti, jangan. Gitu. Karena apa? Kan nggak tahu. Selesai kita acara ini, siapa yang meninggal duluan kan gitu. Iya. Zona aman ya. Iya, harus comfort zone dan itu jangan- out harus of the comfort box. zone dan harus off of the box. Out of the box gitu. Kata Kap seperti itu. Iya. Dan kata Mai Farid, takdir. Tapi Kiai misalnya ada beberapa orang yang memang di luar, kan tidak semua orang bisa menerima perbedaan. Ada orang yang justru melihat orang yang berbeda agama dengan dia justru dimusuhi. Ini berbeda sekali dengan di FSSN. Sebetulnya Kiai mengomentari teman-teman yang tidak menerima perbedaan, terutama soal akidah ini seperti apa, Kiai? Sementara ini saya belum menemukan hal seperti itu. Artinya di Indonesia kan Di Indonesia. di Indonesia di Makanya teroris di FSS itu kami ingin menunjukkan bahwa inilah Islam sejati yang menerima perbedaan, bukan Islam yang selama ini Sering mengkafir-kafirkan begitu ya. mengkafir-kafirkan, dipublikasikan oleh media yang radikalisme dan sebagainya, Iya. bahwa inilah Islam sejati Toleransi, rahmatan lil alamin yang menerima siapapun, menghargai siapapun, menghormati siapapun. Iya. Baru mereka sadar, oh iya ternyata Islam sejatinya begini, Iya. bukan yang selama ini dihoakkan di Iya. media-media massa. Ternyata itu memang ya permainan orang-orang yang mungkin Iya. dalam tanda petik itu antipati terhadap Islam. Tapi Kap sebetulnya dari awal memang apakah memang sudah berencana ini untuk bersama-sama untuk menyatukan perbedaan di antara Bhinneka Tunggal Ika lah kira-kira Kap ya. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu. Ataukah memang awalnya memang sekedar ya saya muslim dan kemudian ada beberapa orang tertarik masuk sehingga terbentuk pluralisme di dalam. Apa memang awalnya memang ayo kita bareng-bareng gitu. Ya berdasarkan perenungan tuh ya. Awalnya Awal perenungan. perenungan. Nah memang sih
mayoritas pendiri atau penggagas itu Muslim ya. Tapi kita orientasinya itu sebuah kebangsaan ya. Sebuah kebangkitan spiritual gitu. Kebangkitan spiritual yaitu kita banyak belajar mencontoh dari para pendahulu, the founding father. Saya sedikit barangkali sebelum nyambung, kebetulan saya ini nggak jauh dari rumahnya almarhum Gus Dur gitu loh. Suatu saat beberapa kali sowan dengan teman-teman nyatuk kita nih, Gus, kenapa sih selama ini musuhan terus sama Mbah Maimun Juber? Gitu kan ceritanya gitu. Itulah cara saya mencintai dan menghormati Mbah Maimun. Saya sampai merinding. Saya teliti kenapa? Gus Dur tuh hormat banget sama Mbah Maimun tuh. Gitu loh, hormat. Anak-anaknya suruh dekat. Begitupun Mbah Maimun. Bahkan waktu Mbah Maimun Gus Dur meninggal, yang mendoakan terakhir itu beliau. Kalau nggak salah yang mentalkinkan. Artinya itulah nilai spirit itu. Kita mau ke situ tuh belum sampai. Seolah seperti berbeda. Ada gap gitu ya beda. Ya, itu loh. Saya ingat juga ketika saya masih mesantren di beliau, Mbah Maimun, itu ada seorang wartawan yang juga bertanya kritis tentang itu. Nampaknya Gus Dur dengan Mbah Maimun kok berseberangan. Jawaban Mbah Maimun itu, ya beliau saya tahu lah, beliau itu orang yang luar biasa. Beliau jawabannya begini, itu kan menurutmu. Itu aja. Itu kan menurutmu. Itu kan menurut media. Itu kan menurut anggapan orang. Padahal kenyataannya luar biasa. Secara spirit begitu ya di atas itu ketemu. Malah Mbah Mun mengatakan begini, ngertikan maksudku. Itu kan menurutmu. Sudah. Jadi tidak semua disampaikan secara lisan, tapi silakan jadi jawabannya sederhana, tapi mematahkan wartawan sampai tidak berani bertanya lagi. Suruh merenung. Itu kan anggapanmu, itu kan menurutmu, itu kan menurut media. Ngerti tak maksudku? Gitu. Spirit itu di situ. Itu spiritnya di situ. Kalau kacamata kita orang awam kan melihatnya mungkin ya tidak baik-baik, padahal sih luar biasa. Ketika Gus Dur wafat, izin bakar gini. Anggapan-anggapan mereka itu terpatahkan dengan hadirnya Mbah Mun, malah ikut mendoakan, malah yang memimpin tahlil, memimpin doa dan sebagainya terpatahkan semua. Oh ternyata luar biasa. Dua orang ulama besar itu, cara pendekatannya, cara kedekatan, secara interaksinya begitu luar biasa. Nah kalau ke Angbay nih, Angbay kan punya channel YouTube nih ya. Rencananya, bukan rencananya sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Jangan lupa nanti di subscribe lagi ya. 20 juta. 20 juta. Nanti minimal 1 juta subscriber ya. Amin. Apa ini diantara konten yang di dalam itu diantara juga mungkin ada kaitannya dengan FSSN, dengan tadabbur dengan alam, atau dengan apakah ada kaitannya atau memang betul ada konten? Karena ini konten Angbay ini termotivasi karena begini, banyak sejarah yang peteng juga, yang dimana ini siapa nih, makom siapa, dan beliau ini seorang wali atau bukan gitu loh. Itu poin pertama. Jadi mengunjungi makam para wali. Betul, dan mempublikasikannya biar masyarakat sekitar dan orang lain pada tahu, beliau di sana itu ada makam waliullah loh. Namanya ini loh, sejarahnya seperti ini loh, gitu loh. Contoh ada salah satu di konten Angbay juga yang dimana sejarah petang di situ tentang waliullah Kanjeng Sunan Kalijogo di Cipujangga. Beliau tuh setelah dari pulang beliau dari Tanah Suci, beliau itu bermukim di Cirebon, di Kalijaga lah tepatnya. Itu ada juga salah satu tempat yang dimana tempat yang favorit beliau lah untuk berkhalwat dan sebagainya. Itu ada di daerah Padang Menghar, Cipujangga di situ namanya. Dan beliau juga hobinya kungkum. Dan selain itu ada juga sejarah petang yang dimana beliau juga menikah dengan putrinya Kanjeng Sunan Gunung Jati, yaitu Ibu Ratu Putri Winaon. Itu sejarah petangnya, Kang Fabi salah satunya. Dan ada juga sejarah-sejarah yang dibelokkan. Contoh, Syekh Siti Jenar. Kita ngelihatnya dari zaman kita kecil kan kalau di TV gitu loh. Itu kan dipenggal kepalanya. Sama Dewan Wali gitu, Wali Songo gitu. Padahal bukan yang dieksekusi itu bukan orangnya, Kang Fabi. Melainkan ajarannya. Ajarannya benar, makrifat, tapi belum waktunya saat itu diterapkan untuk
masyarakat sekitar gitu loh. Jadi Situ. itu kontennya di sana ya orientasi yang betul. jalan-jalan terus ya berarti ya. Jalan-jalan terus ini ke hutan ke gunung kayak Ninja Hattori sampai di sini. Iya. Jadi saya luar biasa Kayaknya alhamdulillah. lengkapnya harus cek channelnya deh kayaknya supaya menarik langsung cek gitu ya. Monggo Pak. Monggo ya. Tapi saya luar biasa. Saya diundang sama Al Khair TV di sini kan gitu loh. Alhamdulillah juga bisa hadir. Subhanallah luar biasa Ang Bay ini. Matur suwun sangat Mas Yai. Iya. Fabi. Iya, siap. Jadi penampilan Ang Bay dengan gaya begini ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa spiritual itu bukan berarti harus serem. Tidak ada kaitannya dengan penampilan. Betul. Nggak harus gondrong. Iya. Rock and roll ini Kang Fabi. Itu milenial sekali. Milenial sekali. Padahal kena jambu ini. Bunga jambu kata Mai Awalnya Farid. saya manggil beliau itu Erick Thohir. Kok jadi saya akhirnya jadi ngeliat-liat ya? Ini waktu ada nih kisahnya pertama kali ketemu sama beliau nih. Pak Erick Thohir ya? Ada cerita Fabi. Subhanallah ini ceramah luar biasa siapa? Saya tadi di belakang nih, pas perkumpulan FSSN. Pas itu akhirnya Tapi sudah kuning ya? Belum. Oh belum. Belum kejatuhan jambu ya? Karena ini kembang jambu aja. Kan? Ini luar biasa banget siapa nih? Ya, akhirnya saya mau deketin Ki Alit, gak enak di situ banyak orang besar-besar juga gitu loh. Terus ini ceramah siapa? Enak banget saya deketin. Berani-beraniin. Saya diem kayak gini. Luar biasa ini. Saya pengen kenal Ki, kata saya sama beliau nih. Itu beliau tuh yang istilahnya sesepuh buntet, salah satu sesepuh buntet juga katanya. Namanya Kiai Haji Muhammad Farid katanya. Gitu loh. Ya akhirnya kenal sama beliau dan kaget Ang Bay tuh. Ini kayak Erick Thohir. Ang Bay harus gini, ini kayaknya UJ. Gak kayak gitu ya. Saya juga kan UJ yang mirip Kang UJ-nya yang mirip. Iya. Salah ya. Balik. Waktu Ang Bay sebenarnya di balik layar itu ketika Ang Bay juga ingin artinya menjadi silaturahim dengan saya juga, saya merinding sebenarnya. Merinding ya? Iya ini. Begini ini gitu ya. Gitu ya. Karena merindingnya sebelah kanan, berarti ini tujuannya adalah positif. Alhamdulillah. Oh gitu, positif ya. Ternyata benar ada pengusaha yang syar'i. Dan saya pun ngefans juga sama beliau. Jujur nih beliau gitu, saya ngefans. Dan beliau juga beginilah. Kenapa saya bilang begini? Ya udah orangnya ganteng kata saya mah. Terus orangnya kalau berbicara begitu, aduh berwibawa gitu. Iya luar biasa Kang Fabi dan semua keluarganya adik-adiknya semua itu jadi orang hebat semua. Amin. Itu kan kebetulan Ang Bay juga anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi role model. Bermotivasi juga gitu. Buat Ang Bay gitu loh. Iya. Biasanya kalau kumpulan di mana Kap? Kalau misalnya di Cirebon, kira-kira siapa tahu cara gabungnya juga gimana? Apakah anak-anak yang lain juga bisa bergabung, teman-teman yang lain juga bergabung? Sebenarnya FSSN itu kan terlahir di Jakarta ya. Oh terlahirnya pertama kali itu di Jakarta. Dan memang selama ini kegiatan banyak di Jakarta. Cuma 1 tahun ini karena pandemi ya, kegiatan di Cirebon dan ada kegiatan rutin tiap malam minggu itu kita zikir, sholawat dan tadabbur alam. Jadi metode kita tuh zikirnya di alam. Pendekatan diri itu pada sebenarnya alam. supaya tidak mengganggu. Iya. Mau di rumah kan teriak-teriak mengganggu. Karena kita juga ada metode zikir jahar. Yang kedua mungkin lebih ada pengalaman baru bagi teman-teman gitu. Jadi itu salah satu kegiatan yang sekarang ini khususnya di Cirebon ini ya. Dengan kita membina beberapa UMKM itu. Salah satunya agrobisnis di Apu. Itu menarik loh Kap, karena memang searah dengan pemerintah juga berapa ada UMKM juga naikkan begitu ya. Agrobisnis terus juga para pengrajin atau pengusaha kecil batu alam. Iya. Kang Yai juga banyak kenal dengan beberapa binaan kita yang di agrobisnis dan di batu alam itu. Salah satu kegiatannya adalah di Cirebon ya. Dan mungkin kita kumpul-kumpul silaturahim, ada seminar, ada kajian mungkin itu. Tapi karena pandemi ini kita banyak tertunda. Menahan diri lah ya karena yang masih rutin itu ya, UMKM dengan tadabbur alam tiap malam minggu. Tapi di pesantren kan juga kayak kalau misalnya harus bicara soal spiritual, bahwa pesantren itu diantara yang paling tidak dimiliki oleh pesantren salaf di luar sana itu adalah ziarah kubur, mendekatkan diri atau kepada para ulama yang sudah mendahului kita. Ini sebetulnya apa pesannya di balik itu secara spiritual kegiatan ziarah itu kayak? Itulah salah satu yang ada dalam kontennya Ang Bay. Ang Bay itu selalu dalam napak tilasnya berziarah, ingin menunjukkan kepada mereka-mereka yang masih antipati kepada ziarah. Itu juga ziarah itu diperbolehkan. Kita pakai dalil akli saja ya, pakai akal saja.
andaikan saja ziarah itu dilarang, andaikan itu dianggap musyrik, kenapa mayoritas ulama Indonesia, masyarakat Indonesia kok berziarah? Iya. Itu saja. Itu jadi poin pertama juga ya, penting Iya. ya. Jadi kata Rasulullah kan alaikum bisawadil a'zam. Udah Iya. ikut sama mayoritas. Mayoritas di Indonesia adalah berziarah. Mayoritas di Indonesia adalah bertahlil. Ya sudah. Iya. Jadi kita tidak usah Mencari kesalahan, pitahan terkontaminasi oleh anggapan orang, sebagian kelompok yang mengharamkan, yang membid'ahkan. Ziarah Sayyidatina Aisyah juga berziarah kok. Tapi ada yang mengatakan bahwa tuduhan terhadap orang ziarah itu adalah menyembah kubur. Bahwa sesuatu yang sudah meninggal kenapa Ya harus kalau dilakukan? ya tergantung praktiknya lah. Kalau kitanya ujung-ujung ke kuburan, mbak ini Utangnya dilunasin mbah, nggak boleh gitu. itu yang dilarang oleh Rasulullah. Nah Rasulullah kan waktu itu Rasulullah larang tentang ziarah kubur. Iya. Salah satu antisipasinya ya itu kemusyrikan, takut musyrik. Pada zaman dulu itu kan Islam baru berkembang. Iya. Iman juga masih ditakutkan berkuat, ya. ketika dia berziarah meratap-ratap ke kuburannya, ini bisa bahaya. Maka Rasulullah melarang. Tidak mengharamkan. Itu pun ada alasannya kayak untuk larang itu. Tapi di kelanjutan dari kalimatnya Rasulullah itu kan fazuruha, maka ziarahlah, ziarahlah, karena sekarang sudah aman nih, sudah kondusif, iman orang sudah mulai kuat, kuat. Nah, itu karena ziarah itu sendiri kan perantara, wasilah saja. Mereka para wali Allah, para kekasih Allah, kita minta didoakan oleh mereka. Jadi tujuannya minta doakan kepada para wali ini yang dekat dengan Allah, bukan minta ke Yang orang salah itu kan kadang-kadang, mbah saya minta ini, mbah saya minta ini. Tapi praktek yang sejatinya benar adalah bahwa kita ziarah, berkunjung ke beliau-beliau, meminta didoakan, karena beliau itu lebih dekat dengan Allah daripada saya. Siapa sih saya? Iya. Mungkin bisa jadi berharap dengan meminta wasilah dari para wali, barangkali Allah bukan karena melihat saya, tapi melihat kekasihnya Allah yang meminta. Itu yang harus digarisbawahi bahwa aktivitas ziarah itu bukan dalam termasuk kategori yang menyembah kubur, karena memang sekedar wasilah. Nah, seberapa sering sebenarnya Kap di FSN ini berkunjung kepada makam wali? Itu sangat sering. Sangat sering ya. Sebelum dijawab, saya punya pengalaman, katakanlah pengalaman dan spiritualitas. Ya. Makanya kita Ini juga perlu di-share biar tahu pengalaman ini Kap. Jadi, dan saya analogikan, saya logiskan gitu. Jadi sebenarnya kan kita di samping ziarah kita silaturahim, mengingat mati, kita mendoakan juga tawasulan ya. Iya. Tawasulan. Jadi kebetulan saya senang tawasul. Dan curiah para kiai-kiai di Buntet ini saya sering kirim Fatihah ya. Itu belum lama sih merenung kok dengan saya sering tawasul gitu. Akhirnya didekatkan dengan juriahnya. Pada saat itu belum. Jadi itulah spiritnya itu. Iya. Jadi by sistem batin itu. Iya. Itu saya analogikan gini. Percaya tidak percaya itu terjadi ya Kap ya? Saya dekat dengan Kang Barit. Dan hari ini kita ngopi ya Dengan Kang Barit. Jadi karena saya cinta sering tawasulan dengan dia. Iya. Jadi saya analogikan begini. Oh mungkin begini. Saya ini sering minum hadiah. Kata kiai itu, bocah aku dikenalin kita. Orang itu anak itu nggak kenal saya kok ngasih hadiah ya. Baik teman. Siapa kali ini cuek gitu ya? Sekali cuek kan. Iya. 2 kali. Ini anak tuh kok nggak kenal sama saya kok. Kirimin hadiah terus. Nggak bosan-bosan gitu. Nggak bosan-bosan. Ketiga kali dia baru, ini anak tuh soleh. Nggak kenal sama saya. Nggak pernah ngaji sama saya. Kok ngirimin terus hadiah Fatihah? Udah. Mungkin saya doa ke Allah supaya dekat dengan keturunan. Saya analogikan itu. Iya. Jadi saya yakin betul saya dengan tawasul apa tuh pasti nanti akan dekat. Itu juga bisa membantah. Saya merinding. Bisa membantah. Dari tawasul juga kan banyak juga yang bid'ahkan bahwa tidak ada perilaku tawasul. Ini yang terjadi adalah faktanya bahwa tidak kenal sama sekali tiba-tiba dekat hari ini. Nah, itu artinya saya analogikan begitu. Iya. Saya ngasih hadiah dengan mungkin dengan tidak kenal. Akhirnya beliau tuh begitu sentuh. Justru itu kenalannya. Itulah nilai cara kesalehan. Itu mungkin. Iya. Seperti itu. Ini juga sering dilakukan ya, Ambay? Alhamdulillah. Dengan beliau-beliau seperti itu. Kalau beliau-beliau sudah menjadi pembimbing gitu ya, guru-guru. Ya, semoga aja kita seperti beliau. Iya. Amin ya. Alhamdulillah.
Jadi teman-teman sekalian kalau misalnya memang ada pertanyaan terkait dengan diskusi kita malam ini sebelum kita lanjutkan, mangga disampaikan karena nanti khawatirnya kalau waktu sudah mepet nih, baru pertanyaan kita nggak kebaca ini pertanyaannya, gitu ya. Gitu. Nah hari ini banyak sekali teman-teman sudah bergabung. Ini seperti pasukannya cup semua ya. Saya tadi share di 3.000 kontak WA. 3.000 kontak WA. Saya tadi share tuh. Dan itu nggak ada yang berani nolak ya Kak ya? Siap semua. Nggak tahu ada yang nonton nggak gitu dari Bahaya ya kalau nolak ya. Dan Angba juga samina watona nih. Mudah-mudahan Apa yang terjadi kalau misal ada penolakan terhadap menyangkut masa depan. masa depannya suram banyak yang nonton. ini Kata Maya Balut nggak cerah nanti masa depan. gitu ya. Wah, ini walaupun nggak hadir di sini yang nonton juga ada hubungan spiritual ya gitu. Wah, kontak batinnya jalan ya. Jadi kalau misal jangan keluar ini ya. Kalau keluar nanti masa depannya kurang cerah gitu. Kiai, untuk berikutnya Kiai, apa yang sebetulnya hari ini kan Kiai memimpin sebuah pesantren dan banyak santri di sana. Sebetulnya apa yang pesan dari bergabungnya Kiai sebagai Dewan Penasihat di FSSN terhadap santri-santri ini, apa sebetulnya ingin ditularkan? Ya, apa yang ingin disampaikan kepada para santri sebetulnya? Salah satunya adalah saling menghargai perbedaan. Nah, ya. Di pondok saya kan berbagai macam daerah. Betul. Ada yang dari Riau, ada yang dari Palembang, Betul. ada yang dari suku Sunda dan sebagainya. Nah, saya tanamkan kepada mereka bahwa saya ini diangkat, dipercaya sebagai penasihat Forum Silaturahmi Spiritual Nusantara. Ya. Dan di FSSN ini salah satu yang ditekankan adalah saling menghargai perbedaan. Betul. Terlihat sekali dari Iya. misi-misi Riau itu ya. Maka saya tekankan juga. Dan di pondok saya ini yang pertama kami benahi adalah akhlak. Betul. Akhlak, ya. Karena di pondok itu salah satu lembaga, salah satu tempat yang paling baik dalam pembinaan mental, pembinaan hati, pembinaan Karakter, ya? batin. Tidak ada tempat lain kecuali pesantren yang Ya. paling baik gitu. Makanya di pesantren itu semua memakai bahasa al-ma'had. Al-ma'had tarbiyah, memakai tarbiyah, Ya. pendidikan. Bukan pengajaran, tapi pendidikan. Kalau sudah pendidikan, sudah pengajaran. Ada perbedaan di antara keduanya? Gitu? Ada. Kalau ngajar itu seperti guru di sekolahan itu ngajar. Karena sudah menyampaikan ilmu. menyampaikan ilmu, selesai bubar. Ya. Tapi kalau di pesantren itu mereka berbaur dengan kiainya, berbaur dengan kehidupan kiainya, selalu dipraktikkan, dipantau oleh kiainya bagaimana adab yang baik, bagaimana wudhu yang baik, bagaimana memandikan jenazah yang baik, yang benar. Yang tidak diajarkan juga di sekolah. Yang sebetulnya. diajarkan. Makanya mereka para santri itu mendapatkan ilmu dari kiainya, dari gurunya, bukan saja dari kitab-kitab atau dari buku-buku, tapi juga dari praktek keseharian kiainya. Betul. Itu namanya Bagaimana cara didapatkan dengan menghargai orang tua? ya, guru, itu namanya ilmu yang didapat dengan bisuhbah, dengan bersahabat. Ya. Karena sahabat Rasulullah itu kan mendapatkan ilmu dari Rasulullah itu kan ada dua cara, ada bidirosa, ada bisuhbah. Ada dengan yang di majlis ilmu saat bertanya, Ya. ada juga yang praktek melihat perilaku Rasulullah. Ya. Mereka tiru, itu namanya dengan bersahabat. Tidak hanya dengan mendengarkan ucapan atau Seorang dengan anak saja. itu bersahabat dengan orang tuanya dari mulai kecil, maka Ya. mereka itu tanpa diajari sudah bisa menirukan Betul. bagaimana perilaku orang Betul, tuanya. betul. Karena tidak pasti mirip-mirip waktu Ya. dengan anak itu Terkadang sikap-sikapnya. ada seorang ibu yang menanyakan anaknya, Dek, coba gimana papa nih kalau umpamanya pulang kerja, hobinya gimana? Iya, iya, iya. Mereka itu Bisa tahu menirukan. bagaimana jalannya papa, bagaimana papa nih kalau umpamanya tidur, bagaimana papa kalau lihat bola. Iya. Nah, itu namanya bisukbah. Makanya sangat sangat mendukung sekali perilaku orang tua untuk mendidik anaknya secara bisukbah itu. Ya. Karena anak kecil Iya, iya, itu betul. anak balita, anak usia SD itu belum baik menerima kata-kata orang yang dewasa, tapi dia tidak pernah meleset untuk menirukan orang-orang yang dewasa. Anak kecil kan tidak bisa mana yang baik mana yang buruk. Dia hanya bisa menirukan ya Hanya kayak itu. menirukan, hanya menirukan. Maka di psikologi anaknya kan ada cara untuk mendidik anak-anak yang balita yang usia SD itu caranya begini, caranya begini. Dan ternyata banyak juga dari kalangan orang tua kita itu yang salah. Yang salah. Saya pernah baca itu kan, saya kebetulan hobi baca. Saya suka baca apapun. Saya baca untuk pengetahuan saya.
itu ada beberapa cara orang tua ketika mendidik anaknya itu yang kurang tepat. Kalau dibilang salah terlalu ekstrim mungkin. Mungkin dari sisi orang tuanya dianggap benar, padahal praktiknya Iya. mungkin ada yang keliru gitu ya. Salah satunya begini, ketika anak kecil itu memakai dengan tangan kiri, itu kan orang tua biasanya jangan tangan itu, tangan yang baik, tangan yang baik. Apa yang salah dari kalimat itu? Kalau bahasanya begitu, maka anggapan anak bahwa yang ini Yang adalah jelek. kiri buruk, ya. Kenapa tidak langsung ganti tangan? Padahal kiri? maksudnya sebenarnya baik ya, Kiai Baik, ya. cuman ini kurang tepat. Jangan pakai tangan kiri, tangan kanan saja. Lebih baik begitu daripada Iya. jangan tangan itu, tangan yang lebih baik. Makanya tangan yang baik. Oh ternyata itu salah, nggak tepat. Karena tetap saja ada fungsinya tangan Iya. kiri ya. Nah sekarang kenapa Rasulullah kok dalilnya mana bahwa tangan kanan lebih baik itu dari mana? Saya pengen tahu dalilnya mana. Tangan kiri lebih baik dari Lebih tangan buruk gitu ya daripada Nggak tangan ada. kanan. Rasulullah itu suka dengan sesuatu yang kanan. Kenapa Rasulullah itu suka dengan segala sesuatu yang kanan? Karena untuk membedakan antara kita dengan iblis. Iblis itu senangnya kiri, Kidal berarti ya. kidal. Nah, ya. Iblis itu senang kidal. Maka Rasulullah pengen Kita sebaliknya gitu ya. umatnya itu jangan sampai perilakunya seperti iblis. Kanan. Iya, iya. Sampai nyisir juga Rasulullah itu yang kanan dulu, pakai sandal juga kanan dulu. Iya. Kemudian potong rambut pun dalam satu kitab Rasulullah itu sebelah kanan dulu. Pokoknya jangan sampai sama kita dengan iblis. Ada juga yang bilang katanya kalau iblis kan suka minuman keras. Jadi minumannya setan gitu. Kalau kita minum minuman keras, setan minum apa kan gitu. Gitu ya. Ya, oplosan. Oplosan. Ada ciu, ada autan. Ya, itu nanti itu yang membuat orang tewas seketika ya kadang-kadang. Kap sepertinya banyak juga kalangan memang orang tua yang dalam FSS ini belajar banyak tentang apa yang kayak sepertinya tepat ya sebagai dewan nasihat ini. Amat sangat tepat. Sangat tepat ya. Adab itu kan, kalau adab itu sudah dikuasai oleh anak santri, maka apapun yang disampaikan kepada mereka, mereka terima dengan baik. Iya. Mereka dengan baik. Makanya Rasulullah diutus itu kan diutami imam makarimal akhlak. Betul, membenahi Rasul akhlak, dikirim itu bukan untuk menampakkan kenabiannya. Rasulullah dikirim itu bukan menyebarkan ilmu, tapi diutami makarimal akhlak, membenahi akhlak. Kalau akhlaknya sudah bagus, baru kemudian berikutnya akan ya, masuk. nanti sudah dinasihati juga sudah duduknya sudah begini. Tadi yang disampaikan oleh Kap itu terkadang itu al-adabu khairun minat ta'at. Ya. Akhlak atau adab itu terkadang lebih baik daripada taat. Kesannya ini ekstrem sekali. Kata kami mulai terkadang ya, terkadang Iya. ya gitu. Jadi Iya. Artinya begini, akhlak, etika, adab itu terkadang lebih baik daripada taat. Sekarang Sayyidina Abu Bakar ketika diperintah oleh Rasulullah untuk mengimami, Sayyidina Abu Bakar nolak. Ini kan nggak baik. itu karena itu adab ya. Secara nolak kan nggak baik. Masa perintah Rasul- Nabi. Perintah Nabi kok Betul. nggak apa namanya? Tidak patuh nggak begitu ya. patuh. Tapi di sini yang ingin disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar bahwa adab saya kepada Rasulullah, saya nggak pantas ya Rasulullah. Adab dikedepankan. Mengimami Betul, pandangan. betul. Bukannya tidak taat perintah Rasulullah, tapi nggak pantas. Ada seorang kiai manggil santrinya, kamu duduk sini, saya yang dibawa. Kayaknya nggak mau, anak santrinya nggak mau. Bukan nggak Diperintah sama betul. kiainya kok nggak mau. Bukan tidak mau, tapi nggak pantas kiai. Saya seorang murid, nggak pantas duduk di atas, kiai di bawah. Itu al-adabu khairun minat ta'at. Ya. Sebetulnya Kap, kayaknya banyak juga pelajaran yang diambil oleh orang tua dalam FSSN ini untuk kemudian menjadi aplikasi terhadap anak-anak yang pembelajaran kepada anak-anak itu juga penting juga ya Kap ya gitu. Iya. Kembali lagi tadi setelah disampaikan oleh Kang Yai Farid kita bahwa sebenarnya hal yang mendasar ya bagi pendidikan anak-anak yang di sini itu adalah spiritualitas, spirit ya. Tentu entry point dari spirit itu akhlak itu, betul, akhlak itu kan artinya di situ akan terbentuk sebuah karakter anak ya. Jadi membangun karakter dulu tuh. Kalau sudah membangun karakter dia akan punya inovasi sendiri. Betul. Ada pengembangan sendiri. Betul. Artinya tidak ada terlut gitu loh. Sekarang ini mungkin metode pendidikan di pendidikan umum itu masih terlut, masih terpaku oleh kurikulum. Betul. Nah di sini plusnya pondok pesantren. Jadi siang di sekolah umum, sore ke malam dia bisa ngaji. Pembelajaran akhlak, adab. Di situ sebenarnya mulai dari situ bisa Mbak siapa tahu nih masih pembuka pendaftaran. Kita harus di sini bareng ya gitu ya.
paling tinggi itu adalah ketakutan kepada pergaulan lingkungan, terpengaruh pergaulan lingkungan. Ada yang beralasan bahwa yang pertama saya pondok anak itu saya takut terpengaruh pergaulan lingkungan. Yang kedua